bersih layar retina nih bahaya nih tuh. Nah, oh iya. Nah, buat kalian yang masih bingung cara bersihin layar retina nih, kalau nggak mau kejadian jadi seperti ini, tuh baret-baret terus ya kacau lah pokoknya. Mending nonton video ini sampai selesai ya. MacBook gak selamanya sehat terus. Ada kalanya rusak atau salah perawatan. Terus kalau udah rusak, mau diapain? Dibuang? Beli baru? Atau diservis? Begini kalau kata teknisi. Halo Devicer, ketemu lagi sama Van di konten Kata Teknisi. Ya sesuai sama yang udah aku bilang tadi di awal, aku bakal jelasin pada video kali ini. Kita akan membahas cara membersihkan layar retina di MacBook dengan aman dan efektif. Nah, aku akan menjelaskan juga mengapa Devicer semuanya tidak boleh menggunakan cairan apapun, terus juga alat yang direkomendasikan, dan langkah-langkah pembersihan yang benar. Jadi yuk langsung aja. Yang pertama, mengapa nih nggak boleh menggunakan cairan untuk membersihkan layar retina? Layar retina MacBook memiliki lapisan anti-reflektif yang sangat sensitif terhadap cairan, atau yang biasa kita sebut itu anti-glare ya kalau di MacBook. Nah, penggunaan cairan termasuk air dapat merusak lapisan ini dan menyebabkan noda atau kerusakan permanen pada layar. Nah, cairan juga dapat merembes ke dalam perangkat melalui celah-celah kecil berpotensi yang merusak komponen internal itu sendiri. Nah, yang alasan utamanya itu ya tadi lapisan anti-reflektif sensitif. Karena dilengkapi dengan lapisan itu, jadi dia dapat rusak ketika itu terkena cairan. Nah, lapisan ini lapisan ini sebenarnya fungsinya itu untuk mengurangi silau atau meningkatkan kualitas gambar. Nah, yang kedua, resiko cairan masuk ke perangkat ini itu cairan yang masuk ke perangkat, ya kalian tahu sendiri kalau perangkat elektronik seperti MacBook atau laptop yang lainnya itu kan pasti ada aliran listrik di dalamnya. Nah, ketika saat dibersihkan dan ternyata ada cairan yang masih tertinggal di dalam komponen, kalau itu sebenarnya masih berupa cairan dan MacBooknya diaktifkan, nah itu bisa menyebabkan korsleting atau kerusakan pada komponen internal, kan sayang banget kan ya. Nah, terus yang kedua, alat yang direkomendasikan untuk membersihkan layar retina itu sendiri. Nah, yang pertama, kalian bisa menggunakan kain microfiber. Nah, seperti ini. Kain ini itu kain yang lembut dan tidak abrasif sehingga aman untuk membersihkan layar tanpa menggoresnya sedikit pun. Ya, kecuali harus dibersihin dulu gini ya. Lalu yang kedua ada blower udara nih. Nah, alat ini berguna untuk menghilangkan debu tanpa menyentuh layar. Jadi ketika habis kita atau bahkan sebelum kita lap itu kita sembur dulu terus dibersihkan menggunakan ini. Nah, lalu ada isopropil alkohol 70%. Nah, jika ada noda membandel, ini opsional banget. Bisa digunakan dengan hati-hati, tapi hati-hati. Nah, ini sangat beresiko tinggi, tetapi ini opsional banget. Dan ya kalau kalian nggak yakin, kalian bisa langsung datang ke store yang memang menyediakan jasa pembersihan atau clean up MacBook. Begitu. Oke, untuk langkah-langkah membersihkan layar retina itu juga ada beberapa tahap. Nah, yang pertama yang pasti kita matikan dulu MacBooknya. Nah, ini untuk menghindari nanti bila mana di lap-lap nanti bakal kepencet anything kayak di keyboard atau di apanya lah. Pokoknya lebih baiknya dalam keadaan mati. Nah, ketika sudah mati, kita cari kain microfiber. Nah, kain microfiber ini untuk menghapus debu dan kotoran dari layar. Nah, cuman ini kain yang bisa kalian dapatkan di mana aja, di all shop. Ini kain yang sama persis juga dengan kalau kalian yang menggunakan kacamata. Ini sama persis ya, bisa dilihat. Dan ini kalau beli pun murah dan dapat banyak langsung. Nah, caranya seperti apa? Usap dengan lembut dengan gerakan kecil. Nah, misal kayak bagian pojok sini itu kecil aja gini, tapi konsisten ya tuh. Jangan langsung kayak waek gitu, nggak efektif. Jadi malah takutnya kotoran-kotoran yang nempel di layar itu malah jadi rata dan merusak layarnya itu sendiri. Jadi cuman ya udah, ini dengan putaran-putaran kecil, putar. Nah, seperti ini aja sebenarnya udah cukup sih untuk menghilangkan bercak-bercak. Nah, lalu kalian bisa menggunakan blower udara ini. Nah, bisa kalian
bersihkan seperti itu. Dan lalu kalian juga bisa membersihkan menggunakan alkohol ya. Alkohol ini tapi opsional banget ini untuk membersihkan noda yang membandel. Nah di sini ini ya botolnya, alkoholnya bisa bebas, yang penting kandungannya ya sekitar 70%. Dan jika ada noda yang sulit dihapus, nah ini bisa menggunakan isoprofil alkohol 70%. Dengan basahi dikit aja di kain microfiber gini ya, dengan alkohol seret ujungnya aja, kayak seret ujungnya aja. Dan usap dengan lembut sama seperti tadi, usap dengan lembut kayak susu. Nah seperti itu. Tapi ini sangat ya resikonya juga lumayan besar. Jadi kalau kalian gak yakin, better kalian bawa ke tempat-tempat yang memang menyediakan jasa layanan pembersihan device laptop atau MacBook atau semacamnya itu, daripada karena ketidaktahuan kalian jadi makin parah kotornya, bahkan harus ganti layar. Jadi harus swap dengan layar yang lain gini ya. Tuh, harus swap dengan layar ini. Jadi begitu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mengapa penting mengikuti cara yang benar? Nah, alasan utama itu sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu menghindari kerusakan permanen. Nah, cairan yang merusak lapisan antireflektif atau masuk ke dalam perangkat dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Memaksa teman-teman untuk mengganti layar LCD MacBook itu yang harganya memang sampai berjuta-juta. Nah, atau bahkan keseluruhan perangkatnya. Yang mending beli baru ya kan. Lalu mempertahankan kualitas gambar. Nah, membersihkan dengan cara yang benar akan mempertahankan kejernihan dan kualitas tampilan layar Retina itu sendiri, sehingga iDevicer dapat menikmati gambar yang tajam dan jelas. Nah, pilihan yang paling mudah untuk cara membersihkannya itu cuma dua sebenarnya. Ya udah, yang penting pastikan MacBook dalam keadaan mati, jadi tidak ada kesempatan untuk korsleting listrik karena ada cairan yang mungkin masuk atau apapun itu, ya lalu menggunakan kain microfiber kering. Nah, usap layar dengan lembut menggunakan kain microfiber ini, dan inilah cara termudah dan teraman dalam membersihkan layar Retina teman-teman. Itulah cara membersihkan layar Retina MacBook dengan aman dan efektif. Ingat, hindari penggunaan cairan dan selalu gunakan alat yang tepat seperti kain microfiber. Dengan cara ini, iDevicer dapat menjaga layarnya tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Nah, semoga video ini bermanfaat dan membantu iDevicer untuk menambah referensi untuk merawat sebuah MacBook. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan subscribe ke channel ini agar iDevicer tahu kalau ada konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Make it simple, make it better. Sudah. Lanjut bersih-bersih lagi layarnya ini. Kalau nggak mau resiko ya datang aja ke device store ya. Tinggal bersih-bersih luar dalam ini mah. Dan nggak resiko, nanti ada jaminan kok.